Jadi gini ya, saya mau sampaikan. Namanya orang, saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Iya. Kalau dibilang Pak Hotma 3 kali, betul, 3 kali nggak ada yang ngebantah. Ya, perkawinan yang pertama itu ya 2 bulan, nggak ada masalah apa-apa ya, masalah mengenai masalah apa namanya tidak sepaham mengenai masalah apa namanya keimanan itu kan hak masing-masing. Ya, kita kan demokratis kan gitu ya. Ya kalau memang nggak bisa ya sudah, ya itu putusan mereka. Yang jelas itu sudah lama buat saya, itu sudah katakanlah sudah hal yang basi gitu ya. Makanya saya nggak mau tanggapin itu. Ya silakan Pak Hotma diwawancara kalau memang dia mau. Ya dia menjawab, dia yang paling tahu persis apa yang terjadi. Kemudian yang kedua itu berjalan selama 20 tahun. Ya. Kemudian ada masalah ya yang tidak ada kecocokan, kemudian berpisah. Tapi nggak ada embel-embel di sana terjadi hal-hal yang katakan adanya orang ketiga dan lain sebagainya, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga sekarang bertahan selama 22 tahun, ya kan. Kemudian ada urusan apa? Ada hal-hal mana ketidaksetiaan di dalam perjalanan yang nggak ada kok, ya kan. Jadi saya katakan jangan menjustifikasi orang, ya. Bukan saya katakan kawin cerai itu baik, enggak juga. Tetapi jangan kita menjustifikasi orang bahwa kalau saya ini enggak cerai, ya saya lebih baik dari orang. Baik buruknya orang tuh tidak hanya semata-mata dilihat dia kawin cerai. You nggak kawin, nggak kawin 2 kali, nggak 3 kali. Tapi kalau you selalu jalan sama cem-ceman, jalan sama ini, menyakiti hati istri, menyakiti hati saudara-saudara, ya kan? Ingat dong, ya kan? Kalau kita punya istri, berarti istri punya saudara-saudaranya. Pandang dong saudara-saudaranya yang lain, ya kan? Jangan hidup dengan cara-cara yang liar seperti itu. Masa bangga sih hidup dalam keliaran seperti itu? Saya sih nggak bangga ya, hidup liar begitu, ya kan? Dan itu akan membuat goresan-goresan yang kita sendiri mungkin nggak merasa. Tapi kita mesti tahu, kita mesti ada empati bahwa ada orang-orang di lingkungan kita yang merasa tersakiti sebenarnya dengan apa yang kita lakukan, ya kan? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Nanti semuanya kita pertanggungjawabkan pada akhirnya di akhirat. Tapi begitu. Saya melihatnya Hotma ini sosok yang saya bilang kalau saya mungkin ngadepi kayak gitu, saya bilang mungkin saya lebih ringkih daripada Pak Hotma. Tapi dia adalah tipikal manusia yang kuat, ya kan? Maka saya bilang itu semuanya kan kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Semua itu kan dengan seizin Tuhan. Ya kalau terjadi terhadap Pak Hotma kejadian seperti ini umpamanya, itu semua seizin, ya kan? Jadi nggak ada yang perlu kita komentari, ya kan? Artinya nggak saya katakan tadi, apakah kita bisa mengevaluasi diri kita? Ini bukan kepada buat siapa aja gitu loh, makanya yang penting kita bisa mengevaluasi diri kita pada saat kita mengalami suatu kejadian dan langkah apa yang kita lakukan ke depan untuk memperbaiki hal-hal itu. Karena hal yang sudah berlalu nggak bakalan bisa mesti ditebus lagi dengan apapun juga, itu. Terus apa tadi pertanyaan tadi? Iya. Coba. Ya, baru kita 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya makan, saya bikin di Instagram saya, kita makan, kita ngobrol segala macam. Saya tanya kepada Pak Hotma gimana? Yuk, aman-aman aja, strong kuat, apa namanya, nyaman dan bisa menikmati hidup. Ya, terutama terakhir-terakhir ini sudah dia bisa bersama lagi dengan anak cucunya, ya, bisa berkumpul, bisa berkomunikasi dengan baik. Itu suatu kebanggaan, ya kan? Eyang bisa bareng-bareng anak cucunya tuh, ya kan? Kalau orang Batak bilang, opung itu bisa dekat sama cucu-cucunya, mantap kali lah pokoknya. Bener. Bang, ini dengan apa? Orang-orang yang masa lalu dulu yang hanya bertahan berapa tadi Bang? 2 bulan ya? Yang pertama itu ya Bang? Kira-kira ya, saya dengar begitu kan, kata 2 bulan. Betul, ya. 2 bulan ya? Nah, saya nggak mau ungkap itu, maka saya bilang buat Pak Hotma juga mungkin ya sudah tidak concernnya ke sana ya. Betul. Maka saya bilang itu udah 46 tahun yang lalu ya Bang ya. Kira-kira mungkin ada motif apa di balik itu akhirnya muncul orang-orang masa lalu yang mungkin tidak ada kepentingan sebenarnya dengan Bang Hotma sebagai itu? Nggak tahu saya nggak ngerti itu kepentingannya apa. Makanya kita nggak mau tanggapin, kita anggap itu udah kasus atau masalah yang udah basi. Betul Bang. Jadi udah basi, mau diapain lagi, udah lewat. Ya.
nggak perlu diperbincangkan lagi gitu. Masa 46 tahun yang lalu kita hidup kita mau ke belakang atau ke depan gitu, ya kan hidup kita ke depan aja Pak. Ya kan kalau memang ada kepentingan dari dulu aja muncul. Kalau sekarang ada muncul seperti itu, saya pikir ya ada apa, ya silakan aja lah. Kalian bisa jawab sendiri kan, mungkin ada siapa di belakang dan lain sebagainya, ya. Tapi yang paling penting yang bisa menjawab itu adalah klien kami sendiri, dalam hal ini Pak Hotma, ya, yang berkompeten untuk menjawab itu semua, ya kan. Saya pun nggak tahu ini cerita masa lalu, nggak tahu. Cuman buat saya ya nggak etis aja urusan udah 46 tahun harus hidup-hidup aja, ya kan. Mungkin 20 Nggak tahun. tahu deh saya, motivasinya apa nggak ngerti saya. Tapi mungkin apa bang? Ikut campur, makanya kita nggak mau komentarin apa, kita diem aja. Buat kita itu udah selesai itu masalah gitu. Ya, mana masalah itu?